Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul merumuskan tujuan pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan nama kami. Nama saya Ahmad Ridho. Yang kedua ada Yanti Damelia. Yang ketiga ada Taufik Lubis. Langsung saja ke materi. Perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau instructional objective adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Hal ini didasarkan berbagai pendapat tentang makna tujuan pembelajaran atau tujuan instructional makna. Mendefinisikan tujuan pembelajaran sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai kompetensi. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Penyusunan tujuan pembelajaran merupakan tahapan penting dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Dari tahap inilah ditentukan apa dan bagaimana harus melakukan tahap lainnya. Fungsi dan manfaat perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan belajar berfungsi sebagai acuan dari semua komponen rancangan atau desain. Tujuan belajar dirumuskan paling dulu, kemudian baru komponen-komponen yang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari perumusan tujuan pembelajaran adalah yang pertama, menentukan tujuan proses pembelajaran. Yang kedua, menentukan persyaratan awal pembelajaran. Yang ketiga, merancang strategi pembelajaran. Yang keempat, memiliki media pembelajaran. Yang kelima, menyusun instrumen evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan tindakan perbaikan pembelajaran. Baik, saya di sini akan menjelaskan yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956 menyusun klasifikasi atau taksonomi tujuan pendidikan atau belajar. Taksonomi tujuan kognitif. Kawasan kognitif meliputi tujuan pendidikan yang berkenaan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan berpikir dalam kawasan kognitif ini. Taksonomi tujuan efektif. Caldwell, Bloom, dan Maisa 1964 mengembangkan taksonomi tujuan yang berorientasikan kepada perasaan atau afektif. Taksonomi ini menggambarkan proses seseorang di dalam mengenali dan mengadopsi nilai dan sikap tertentu yang menjadi pedoman baginya dalam bertingkah laku. Taksonomi tujuan psikomotor. Tujuan pembelajaran kawasan psikomotor dikembangkan oleh Harvard terdiri dari 5 tingkat sebagai berikut. Yang pertama, meniru. Yang kedua, manipulasi. Yang ketiga, ketetapan gerakan. Yang keempat, artikulasi. Dan yang terakhir, naturalisasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Lubis. Di sini saya akan melanjutkan persentase dari Saudara Yanti. Perumusan tujuan pembelajaran. Penyusunan tujuan pembelajaran atau TP yang baik perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal sebagai ABCD yang berasal dari 4 kata sebagai berikut. A. Condition. B. Behavior. C. Condition. D. Dekre. Penjelasan. Audiensi adalah pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa. Dalam TP harus dijelaskan siapa siswa yang mengikuti pembelajaran itu.
Keterangan mengenai kelompok siswa atau mahasiswa yang akan menjadi kelompok sasaran pembelajaran diusahakan spesifik mungkin. Misalnya, siswa atau mahasiswa, jenjang pendidikan apa, kelas berapa, semester berapa, dan bahkan klasifikasi pengelompokan siswa atau mahasiswa tertentu. Batasan atau spesifik ini penting artinya agar tidak awal mereka yang tidak termasuk dalam batasan tersebut sadar bahwa bahan pembelajaran yang dirumuskan atau dasar TP itu belum tentu sesuai bagi mereka. Mungkin bahan pembelajarannya terlalu mudah, terlalu sulit, atau tidak sesuai kebutuhannya. Standar kompetensi. Standar kompetensi adalah ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. Keberhasilan suatu program pendidikan selalu dilihat dari pencapaian yang diperoleh dibandingkan dengan suatu kriteria. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Istilah kompetensi didefinisikan sebagai sekumpul pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sebagai kinerja yang berpengaruh terhadap peran, perbuatan, prestasi, serta pekerjaan seseorang. Dengan demikian, kompetensi dapat diukur dengan standar umum, serta dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Baiklah, kesimpulan dari isi materi kami yaitu tujuan pembelajaran atau interaction objektif adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Tujuan belajar berfungsi sebagai acuan dari komponen rancangan atau desain. Baiklah, cukup sampai di sini hasil diskusi kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Gimana, Dek? Udah selesai nih? Udah ya, udah Pak. Udah.